Hai semuanya, mendamaikan diri sendiri adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah proses berkelanjutan yang menuntut kesabaran, pengertian, dan komitmen yang teguh untuk menerima siapa diri kita sebenarnya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Seringkali, kita terlalu fokus pada ekspektasi dari luar, mencari validasi dari orang lain, atau membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis yang kita lihat di media sosial. Tanpa kita sadari, hal ini justru menciptakan jurang yang lebar antara diri kita yang sesungguhnya dengan diri yang ingin kita tunjukkan kepada dunia. Berdamai dengan diri sendiri dimulai dengan mengakui bahwa kita adalah manusia, yang berarti kita tidak sempurna. Kita akan membuat kesalahan, mengalami kegagalan, dan memiliki perasaan-perasaan yang campur aduk. Menerima kenyataan ini adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Salah satu hambatan terbesar dalam proses mendamaikan diri adalah kritik internal yang terus-menerus. Suara kecil di kepala kita yang seringkali meremehkan, menghakimi, dan mengatakan bahwa kita tidak cukup baik. Suara ini bisa berasal dari pengalaman masa lalu, trauma yang belum terselesaikan, atau bahkan perkataan negatif dari orang-orang di sekitar kita. Untuk berdamai dengan diri sendiri, kita perlu belajar mengidentifikasi suara ini, memvalidasi perasaannya tanpa membiarkannya mengendalikan kita, dan secara perlahan menggantinya dengan narasi yang lebih positif dan mendukung. Ini bukan berarti kita mengabaikan kesalahan atau tidak berusaha menjadi lebih baik, tetapi lebih kepada mengubah cara kita berbicara kepada diri sendiri saat kita menghadapi tantangan atau kegagalan. Alih-alih berkata, "Aku bodoh sekali, bagaimana bisa aku melakukan kesalahan ini?" Kita bisa mencoba mengubahnya menjadi, "Aku membuat kesalahan, tapi aku bisa belajar dari sini dan mencoba lagi." Perubahan kecil dalam cara berpikir ini bisa membawa dampak yang besar pada kesehatan mental dan emosional kita. Menerima emosi kita adalah bagian penting dari proses berdamai. Kita cenderung mengkategorikan emosi menjadi baik dan buruk, dan seringkali berusaha menekan atau menghindari emosi yang tidak menyenangkan, seperti kesedihan, kemarahan, atau rasa frustrasi. Padahal, semua emosi adalah valid dan memiliki pesan yang ingin disampaikan. Ketika kita menekan emosi, mereka tidak hilang. Mereka justru menumpuk di dalam diri dan bisa muncul dalam bentuk lain seperti kecemasan, depresi, atau bahkan masalah fisik. Berdamai dengan diri sendiri berarti memberikan ruang bagi semua emosi untuk hadir, merasakannya tanpa menghakimi, dan membiarkannya berlalu. Ini bisa berarti menangis saat sedih, mengungkapkan kemarahan dengan cara yang sehat, atau sekadar mengakui bahwa kita sedang merasa tidak enak badan tanpa perlu mencari penyebabnya. Proses ini membutuhkan latihan dan kesadaran, tetapi seiring waktu, kita akan belajar bagaimana merasakan dan melepaskan emosi dengan lebih efektif, tanpa membiarkannya menguasai kita. Selain itu, memaafkan diri sendiri adalah pilar krusial dalam perjalanan ini. Kita seringkali lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang telah kita perbuat. Beban penyesalan dan rasa bersalah bisa sangat memberatkan dan menghambat kita untuk bergerak maju. Memaafkan diri sendiri bukan berarti kita membenarkan kesalahan tersebut, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang menyertainya dan mengakui bahwa kita telah melakukan yang terbaik dengan pengetahuan dan sumber daya yang kita miliki pada saat itu. Ini adalah tentang memahami bahwa kita telah belajar dari pengalaman tersebut dan siap untuk melangkah maju dengan pemahaman yang lebih baik. Proses memaafkan diri bisa memakan waktu dan terkadang memerlukan refleksi mendalam tentang mengapa kita bertindak seperti itu dan apa yang bisa kita lakukan secara berbeda di masa depan. Penting untuk diingat bahwa memaafkan diri sendiri adalah tindakan kasih sayang dan penghargaan terhadap diri sendiri yang pada akhirnya akan membebaskan kita dari belenggu masa lalu.
Menetapkan batasan yang sehat juga merupakan aspek fundamental dalam berdamai dengan diri sendiri. Seringkali, kita merasa perlu untuk menyenangkan orang lain, selalu berkata "ya" pada setiap permintaan, atau membiarkan orang lain melampaui batasan kita karena takut mengecewakan atau dianggap tidak baik. Namun, dengan terus-menerus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan diri sendiri demi orang lain, kita justru akan merasa lelah, kesal, dan kehilangan jati diri. Berdamai dengan diri sendiri berarti mengenali nilai diri dan hak kita untuk mengatakan tidak ketika kita merasa tidak nyaman atau tidak mampu. Ini juga berarti menjauhkan diri dari hubungan atau lingkungan yang toksik yang menguras energi kita. Menetapkan batasan yang jelas adalah bentuk perlindungan diri yang esensial, yang memungkinkan kita untuk menjaga energi, waktu, dan kesehatan mental kita, sehingga kita bisa menjadi versi diri yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang lain. Ini bukan tindakan egois, melainkan tindakan yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Mempraktikkan self-compassion atau belas kasih terhadap diri sendiri adalah inti dari berdamai dengan diri. Ini adalah kemampuan untuk memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, pengertian, dan dukungan, terutama saat kita sedang menghadapi kesulitan, kegagalan, atau rasa sakit. Bayangkan bagaimana Anda akan memperlakukan seorang teman yang sedang kesulitan. Anda akan menawarkan kata-kata penyemangat, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memberikan dukungan. Self-compassion berarti memperlakukan diri sendiri dengan cara yang sama. Ini melibatkan 3 komponen utama. Self-kindness, kebaikan diri, yaitu bersikap baik dan pengertian terhadap diri sendiri daripada menghakimi. Common humanity, kemanusiaan umum, yaitu menyadari bahwa penderitaan dan ketidaksempurnaan adalah bagian dari pengalaman manusia yang universal, bukan hanya kita yang mengalaminya. Dan mindfulness, kesadaran, yaitu mengamati pikiran dan emosi kita dengan kesadaran tanpa terlalu terpaku padanya. Dengan mempraktikkan self-compassion, kita membangun fondasi yang kuat untuk ketahanan emosional dan kesejahteraan batin. Mengenali dan merayakan kekuatan kita juga penting. Seringkali kita terlalu fokus pada kelemahan atau hal-hal yang ingin kita ubah dari diri kita, sampai-sampai kita lupa untuk melihat dan menghargai hal-hal positif yang ada dalam diri kita. Berdamai dengan diri sendiri berarti mengakui bakat, keterampilan, pencapaian, dan kualitas positif yang kita miliki, sekecil apapun itu. Ini bisa berarti menulis daftar hal-hal yang kita syukuri tentang diri kita, merayakan setiap kemajuan kecil yang kita buat, atau sekadar mengingat momen-momen di mana kita merasa bangga pada diri sendiri. Dengan fokus pada kekuatan kita tidak hanya meningkatkan harga diri, tetapi juga memupuk rasa percaya diri yang memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan dengan lebih optimis. Ini bukan tentang menjadi sombong, tetapi tentang memiliki apresiasi yang jujur dan sehat terhadap diri kita sendiri. Terakhir, berdamai dengan diri sendiri juga berarti menerima perjalanan hidup kita dengan segala lika-likunya. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan akan ada saat-saat di mana kita merasa tersesat, kecewa, atau bahkan putus asa. Menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan, dan bahwa kita akan selalu beradaptasi dan berkembang adalah kunci untuk kedamaian batin. Ini adalah tentang memiliki kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi apapun yang datang, dan keyakinan bahwa kita memiliki kekuatan dan sumber daya internal untuk melewati setiap badai. Ini juga tentang melepaskan keinginan untuk mengontrol segala sesuatu dan belajar untuk mengalir bersama kehidupan, sambil tetap memegang kendali atas reaksi dan sikap kita. Pada akhirnya, berdamai dengan diri sendiri adalah tentang menciptakan hubungan yang sehat dan penuh kasih dengan diri kita. Sebuah hubungan yang akan menjadi pondasi untuk kebahagiaan dan kepuasan sejati dalam hidup kita. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri,
dan hasilnya akan terpancar dalam setiap aspek kehidupan kita.